udah. Kantongnya yang nggak sehat, Pak. Tuh, nah kenapa? Nggak punya uang, Pak. Masa kamu belum gajian, Gal? Belum. Sini Ya. pinjem uang. Waduh. Kalau di masa-masa seperti ini, coba cari peluang usaha yang sifatnya itu kayak online, atau membuat suatu inovasi-inovasi supaya kalian nanti bisa jual. Nah, kan akan lebih apa namanya ya. Jadi saya yakin dengan Anda di rumah terus gitu ya. Ini pada di rumah terus, nggak ada aktivitas lain. Kerja, Pak. Ada, Pak. Kerja, Pak. Hebat betul Anda itu. Wow. Ya kalau masih tetap bekerja, tapi dikurangi enggak? Iya, Pak. Wah, iya. Tapi waktunya Apanya yang dikurangi, Pak? porsi Jam makan, kerja. jam kerja, porsi makan, Sama aja, Pak. sama aja. Oh, kalau misalkan ada waktu luang, kemudian kalian bisa berinovasi, kayak semalam. Oh. Oke, kita mulai ya. Oh ini Fitri udah mau join. Untuk hari ini saya akan menceritakan yaitu bagaimana kita bisa mengkaitkan atau menghubungkan antara apa ya? Ya, semua transaksi-transaksi yang berkaitan dengan neraca lajur. Sudah pernah ya? Dapat neraca lajur ya kalian ya? Udah, Pak. Iya, Udah. Pak. Oke, nanti kalau misalkan lupa-lupa dikit ya, nanti akan saya bukakan untuk materi neraca lajur. Kemudian kita akan latihan buat laporan harga pokok produksinya. Gitu ya. Jadi neraca lajur saya akan buka lagi dan satu lagi latihan bikin laporan perhitungan harga pokok produksi. Oke. Ya, saya buka dulu. Fitri, apakah masuk? Masuk. Oke, ya. Sehat ya Fitri ya? Sehat, Pak. Fitri sehat? Sehat ya. Sehat. Enggal tadi Sinyalnya seperti Enggal tadi sepertinya agak-agak kurang mana itu. kurang apa, Pak? Kurang duit, Kurang waras, Pak. kurang waras. Ini Anda harus tetap ini ya, tetap harus apa namanya secara psikis mungkin yang di rumah saja. Siapa ya? Yang di rumah saja siapa? Anda? Ica. Ica di rumah tok. Di rumah terus. Cak, Gimana? Cak. Cak. Ya, iya. Oh iya. Di rumah terus. Di rumah. Itu harus ekstra hati-hati karena secara psikis ya kalau di rumah terus itu pasti akan apa ya namanya secara mood, secara psikis itu agak terganggu. Ya, maksudnya terganggunya itu yang biasa keluar terus ini di rumah kayak ditahan seperti itu secara psikis kamu harus bisa kontrol ya. Maka Iya, Bang. dengan kita kuliah online seperti ini, ya harapan Pak Robi itu kalian bisa enjoy, kalian bisa nikmati sehingga ya. Jadi kuliah online ini menarik gitu loh, menarik. Kalian juga senang bisa ketemu sama teman-teman walaupun model seperti ini ya.
Jadinya Iya. kita bikin asik seperti itu ya. Di harapan Pak Robi itu dengan deregulasi seperti ini kalian bisa senang gitu. Seneng nggak? Seneng nggak? Biasa wae ya. Alay emang Pak Robi. Iya, Pak. Di mute kabeh kok dadi ra iso ketok guyune jajal nek dibuka videone ngekek kabeh mesti. Oke. Saya akan buka materi yaitu mengenai neraca lajur yang dikaitkan dengan perusahaan manufaktur. Belum. Mana? Kok belum? Tuh, gitu. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Coba Fitri tolong dibacakan judulnya. Neraca lajur perusahaan manufaktur dengan sistem periodik. Oke, berarti mata Fitri masih jelas untuk melihat. Ngetes ya. Oke. Jadi untuk materi ini sedikit kok yang akan saya sampaikan di sini. Jadi nanti selanjutnya kita akan diskusi. Untuk neraca lajur perusahaan manufaktur dengan sistem periodik agak berbeda dengan perusahaan dagang. Nah, karena apa? Ya dari tampilan biaya-biaya yang dikeluarkan atau transaksinya itu lain. Jadi di sini disediakan kolom khusus untuk perhitungan harga pokok produksi. Nah, kita lihat pada neraca lajur perusahaan manufaktur untuk nama perkiraan sama. Kita perhatikan ada aktiva, ada hutang, modal, penghasilan atau pendapatan, lalu penjualan, biaya produksi, harga pokok produksi. Nah, ini ada tambahan biaya produksi dan harga pokok produksi. Lalu rugi laba. Selanjutnya adalah neraca saldo. Kita tahu kalau neraca saldo itu diperoleh dari hasil rekap dari buku besar. Masih ingatkah kalian? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Wah, sepertinya ingat-ingat tapi kok ora inget ya. Setelah kita Ingat membuat tapi lupa, Pak. Oh ya, ya itu maksudnya. Ingat tapi diingat-ingat kok ya ora ingat. Kok lupa? Ya itu namanya lupa ya. Namanya lupa. Tapi minimal dulu sudah pernah dapat lah ya. Sehingga kan ya nanti kalau dibukakan sih akan lebih ingat. Jadi neraca saldo tadi saya katakan turunannya dari buku besar atau menampilkan transaksi dalam buku besar itu secara rinci, kemudian dijumlahkan sehingga ketemu yang namanya neraca saldo. Neraca saldo untuk kondisi yang sedang kita lihat sekarang, ini kalau saya kasih tanda, jadi bagian ini ya. Nah, ini merupakan kondisi normal. Normal itu berarti jika aktiva itu masuk debit, itu normal kondisinya ya. Hutang normalnya ada di kredit, modal kredit, penghasilan atau pendapatan itu juga normalnya di kredit, penjualan ada di kredit, biaya debit, biaya produksi debit. Ini kondisi normal. Memang bisa ya Pak berada pada kondisi yang tidak normal. Bisa. Misalkan aktiva berada di sisi kredit, itu berarti aktivanya minus. Ya, yang saat ini lagi minus-minus itu kan. Nah, itu berarti kondisi yang sedang tidak normal. Kan begitu, Enggal. Itu ya.
Iya, Pak. Normal apa enggak? Normal. Oke, jadi kalau aktifannya ada di kredit berarti sedang tidak normal karena minus. Tidak normal. Tidak normal ya. Jadi itu. Lalu untuk jurnal penyesuaian, ya jika bertambah masuk debit, jika berkurang masuk kredit. Ya, kalau kita lihat di sini sebetulnya sama seperti neraca saldo, hanya diganti simbolnya saja, plus atau minus. Nah, lalu yang berbeda dengan neraca laju perusahaan dagang adalah harga pokok produksi. Nah, kalau kita lihat di bagian harga pokok produksi di sini, jadi di bagian pokok produksi ada di bawah itu ya. Oke, itu harga produksinya muncul. Untuk biaya produksi masuk debit, harga produksinya masuk kredit. Nah, jadi ada ketambahan HPP. Dan untuk ikhtisar rugi laba yang berkaitan antara penjualan dan biaya, ya itu biasa ya. Di neraca lajur yang sebelumnya itu juga ada. Terus terakhir adalah neraca untuk pencatatan laporan neraca. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian yang bawah, di sini untuk rugi laba, jika laba berarti pada ikhtisar rugi laba, labanya ada di debit ya, kalau misalkan nominalnya ada di sebelah kanannya, nah ini berarti rugi. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk bagian penjelasan dari neraca lajur? Ada? Kalau nggak ada, saya yang bertanya deh sekarang. Ini kita gunakan neraca lajur berapa kolom kalau seperti ini? Silakan. Bisa dijawab. Septin mungkin. 12 ya, Pak. 12. 10, Pak. Takut aku. 1, 2, 3, Ayo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. 10. Iya, jadi pakai 10. Betul. 10. Karena kalau 12 itu berarti ditambah yang namanya laporan perubahan modal. Itu kalau 12. 12. Yes. Oke. Next. Sekarang. Contoh untuk laporan neraca saldo di sini. Jadi CVST Makmur bergerak dalam bidang percetakan tanggal 31 Desember mempunyai data sebagai berikut. Mulai dari yang pertama adalah kas 100.000, persediaan bahan baku 200.000, persediaan barang dalam proses. Nah, jadi kalau yang namanya persediaan itu masuk ke kelompok aktiva. Kemudian persediaan barang jadi. Semua persediaan yang ada dalam perusahaan manufaktur munculnya seperti itu. Kemudian untuk perskot asuransi, ya, perskot asuransi itu masuk ke dalam aktiva 50.000. Lalu mesin pabrik peralatan ya mesin 2 juta. Akumulasi mesin pabrik 100.000, modal 2 juta. Penjualannya 4 juta. Pembelian bahan baku 1
1.700.000 untuk menambah persediaan bahan baku yang hanya 200.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung atau BTKL 800.000. Biaya tenaga kerja tak langsung 500.000. Biaya administrasi 350.000. Sehingga bila dijumlahkan total keseluruhan baik itu yang ada di debit ataupun yang ada di kredit ketemunya 6.100.000. Oke. Sampai di sini ya pastinya kalau tinggal baca kan ya paham. Lanjut. Data penyesuaian per 31 Desember. Yang pertama, perspot asuransi mesin pabrik untuk 2 tahun dan dibayar tanggal 1 Januari. Yang pertama. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung yang belum dibayar itu 100.000, berarti ini masuk ke utang gaji. Dan yang ketiga, mesin pabrik disusukan 2,5% per tahun. Biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Untuk kita cek lagi, ini untuk informasi persediaan barang. Persediaan bahan baku akhir 50.000 dan persediaan barang dalam proses 80.000 dan persediaan barang jadi 100.000. Ini kalau kita lihat, jadi setelah ada neraca saldo demikian, kemudian di sini muncul untuk data yang akan kita sesuaikan atau dibuatkan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, untuk mencatat jurnal penyesuaian, di sini jurnal penyesuaian yang pertama untuk biaya asuransi mesin pabrik ada perspot asuransi itu merupakan jurnal penyesuaian pembayaran perspot untuk 2 tahun dan juga tanggal 1 Januari. Kenapa kok ini munculnya 25.000? Nah, dilihat dari neraca saldo, kita perhatikan untuk perspot asuransi di laporan neraca saldo itu totalnya ada 50.000. Nah, gambarannya adalah kalau misalkan perspotnya 50.000, sedangkan untuk pembayarannya di sini soal untuk 2 tahun, maka pada tanggal 1 Januari dibayar berapa? Ya pasti kan separuhnya. Maka ketemu 25. Begitu? Jadi untuk 2 tahun, ya berarti baru dibayar separuh. Ya, bayar separuh. 50 bagi 2. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung yang belum dibayar 100.000. Nah, maka di sini biaya tenaga kerja tidak langsung pada hutang biaya tenaga kerja tidak langsung. Kenapa? Ya, karena belum dibayarkan. Karena belum dibayarkan, maka di sini masuk ke konteks hutang biaya. Hutang biaya itu ya kayak hutang gaji yang belum terbayarkan. Kemudian yang ketiga, mesin pabrik disusutkan 2,5% per tahun. Mesin pabrik. Nilai dari mesin pabrik kalau kita lihat di sini
adalah 2 juta. Nah, kita hitung 2,5% dari 2 juta. Berapa? Yo, dibuka kalkulatornya. 2,5% dari 2 juta. Sudah ketemu? Sudah? Belum? 50. Berapa? 50 50. Oke, berarti sudah kayaknya. benar ya berarti ya. Jadi 50.000. Untuk pencaratan jurnal penyesuaiannya, biaya penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin pabrik. Oke, jadi ini yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Berikutnya yaitu neraca lajur. Untuk pencatatan neraca lajur untuk bagian ini. Oh, pantesan. Sebentar ya, saya akan bukakan filenya karena di sini cannot open specific file. Bentar. Saya carikan filenya terlebih dahulu untuk laporannya. Oke, ini sudah saya buka, tinggal saya share. Oke, agak kecil-kecil nih, tapi kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke. Untuk neraca lajur, saya ringkas ke dalam ribuan, sehingga saya menghilangkan 3 angka di belakang titik. Ini ya. Yang kita masukkan adalah nama-nama perkiraan yang tertera pada PPT tadi. Mulai dari kas 100.000. Selanjutnya persediaan bahan baku 200.000. Selanjutnya persediaan dalam proses 100.000. Persediaan barang jadi 300.000, persekot asuransi 50, mesin pabrik 2 juta, akumulasi mesin pabrik 100.000, modal putri 2 juta, penjualan 4 juta, pembelian bahan baku 1.700.000, biaya tenaga kerja langsung 800. Yang tak langsungnya 500. Biaya administrasi 350. Sehingga jika kita jumlahkan total semuanya ketemu 6.100.000. Nah, untuk sisi yang kredit yaitu akumulasi penyusutan 100. Nah, ini modalnya tadi mestinya di kredit ya. Modal kredit 2 juta, kemudian penjualannya 4 juta. Jadi di total ketemu 6.100.000. Sama dengan total neraca saldo yang sebelumnya tadi. Kemudian saya besarkan untuk ayat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama tadi biaya asuransi mesin pabrik pada persekot asuransi. Di situ tercatat 25.000. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja tak langsung 100.000.
Lalu hutang biaya tenaga kerja tak langsung 100.000. Selanjutnya biaya penyusutan mesin pabrik 50 dan akumulasi penyusutan mesin pabrik 50. Oke. Ini untuk jurnal penyesuaian. Nah, penyesuaiannya. Nah, kita masukkan untuk jurnal-jurnal tersebut ke dalam GP. Persekot asuransi 25 masuk kredit. Kemudian akumulasi penyusutan juga masuk kredit 50. Lalu biaya tenaga kerja tak langsung 100 debit. Biaya asuransi debit. Hutang biaya tenaga kerja tidak langsung kredit. Biaya penyusutan mesin debit. Nah, kalau dijumlahkan untuk jurnal penyesuaian harus seimbang, harus sama. Selanjutnya untuk harga pokok produksi. Hal-hal yang berkaitan dengan harga pokok produksi antara lain adalah persediaan bahan baku. Untuk persediaan bahan baku awal adalah 200. Kemudian di sini sisanya 50. Sisa 50 dan 80 ini sudah ada di soal. Ini saya tunjukkan. Jadi persediaan bahan baku pada akhir periode itu cuma 50. Nah, yang 200 ini diambil dari neraca saldo. Persediaan barang dalam proses sisanya 80. Persediaan barang jadi itu 100. Oh, itu nanti untuk ikhtisar diraba atau masuk ke penjualan ya. Jadi untuk harga pokok produksi hanya yang dimasukkan persediaan bahan baku dan persediaan dalam proses. Lalu ditambah pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, kemudian tak langsung. Ya, ini kan yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Sekali lagi yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Sehingga jika kita jumlah, yang dapat sekian, yang kredit cuma sekian. Lalu di sini ketemu harga pokok produksi diambil dari 3.475 dikurangi 130. Oke. Jadi supaya ketemu harga pokok produksi 3.345 dikurangi 3.475 dikurangi 130, ketemunya 3.345. Selanjutnya untuk ikhtisar gelaba yang kita masukkan adalah persediaan barang jadi. Kenapa? Ya karena itu merupakan persediaan yang siap untuk dijual. Jadi masuk ke dalam konteks penjualan. Kita masuk ke dalam ikhtisar laba rugi. Kemudian ada penjualannya itu sendiri. Dan biaya administrasi atau di luar usaha pekerjaan
Tapi ini masuk ke konteksnya yaitu penjualan atau pencarian laba rugi. Lalu dijumlahkan, maka ketemu untuk yang ada di debit itu 650.000, kemudian yang di kredit 4.100.000. Nah, posisinya di sini adalah lebih besar debit daripada lebih kecil debit daripada kredit. Nah, sehingga kita perlu seimbangkan, ketemunya 3450. Oke. Terus ini supaya bisa seimbang ya. Ini laba ini enggak patut seimbang. Laba ini ya ini salahnya. Harusnya kayak gini. 105 itu adalah gini. Jadi ini kan penjualan kotor ya. Jadi 3450 ini merupakan penjualan kotor, masih harus dikurangi harga pokok produksi. Jadi untuk intisar laba itu begini. Yang di sebelah kredit itu adalah penjualan, yang debit ini adalah biaya-biaya, tapi ketemu laba kotor 3.450 ini sebelum dikurangi harga pokok produksi. Sehingga perusahaan memperoleh laba sebesar 105. Dan itu kita cek lagi apakah sama dengan neraca. Nah, jadi semua transaksi di kelompok neraca itu di semua rekening yang ada pada kelompok neraca itu diawali dimulai kas sampai modal. Ya, kas sampai modal. Untuk posisinya debit dan kredit juga harus menyesuaikan. Kas debit ya karena nggak ada pengurangan. Untuk persediaan bahan baku di sini ada pengurangan 200 kurangi 50. Bukan seperti itu, tapi sisanya. Jadi 50 di sini adalah sisa persediaan bahan baku akhir. Ini 50 ya. Jadi bukan dikurangi ya. 80 juga sama, persediaan bahan baku akhir. Lalu di bagian ini merupakan persediaan bahan baku akhir 100. Ini persediaan barang jadi 100. Lalu 25 ini merupakan perskot, mesin pabrik, akumulasinya bertambah 100 tambah 50 ya, akumulasinya tambah. Kemudian modalnya dimasukkan. Nah, semuanya dihitung, maka ketemu. Oh, ini masih ada satu lagi, yaitu utang. Dihitung untuk sisi kreditnya 2.250.000. Nah, untuk debitnya 2.355.000. Berarti di sini ada selisih. Nah, untuk selisihnya itu adalah 105. Ini saya sudah gunakan rumus ya. J25 dikurangi K25. Jadi ketemunya 105. Dah. Oke. Ini untuk mencatat neraca lajur perusahaan manufaktur.
Berikutnya saya masuk ke budaya ini ya. Ya, itu untuk jawabannya. Jadi kita tahu yang namanya laporan keuangan perusahaan manufaktur itu terdiri dari laporan neraca, rugi laba, laporan perubahan modal. Dan ini semua itu berpengaruh terhadap kegiatan manajemen perusahaan. Dan laporan produksi itu berisi rincian mengenai biaya-biaya produksi. Di antara seperti bahan baku, barang dalam proses, barang jadi seperti tadi.